RMBTS memecah keheningan di tengah Adore versus kejatuhan hype. Apakah RMBTS telah mengatasi perseteruan Adore versus hype saat ini? Beberapa penggemar berpikir demikian. Saat ini RM sedang menjalani wajib militer, tapi leader BTS itu sesekali memberikan kabar terbaru kepada penggemarnya melalui akun Instagram pribadinya. Saat ini, kekacauan terjadi di gedung perusahaan BTS Hype karena CEO Adore Min Hee-jin berselisih dengan perusahaan tersebut. Baru-baru ini, dia bahkan diduga menuduh beberapa grup K-pop menciplak dirinya termasuk BTS. CEO Adore Min Hee-jin saat ini sedang bermusuhan dengan Hype setelah adanya laporan perebutan kekuasaan. Di tengah pemberitahuan tersebut, Min Hee-jin mendapat perhatian karena mengklaim bahwa grup generasi kelima Elite, Boy Next Door, dan Rise menjiplak New Jeans. Tapi sepertinya ada kelompok lain yang terlibat dalam tuduhan Min Hee-jin, dan itu adalah BTS. Dalam laporan dari Yonhap, mereka menjelaskan bahwa ada sumber yang berbicara kepada mereka dan diduga bahwa saat melakukan audit, Min Hee-jin berbicara tentang ketua Hype kepada orang luar, menambahkan bahwa dia sejauh ini tidak menirunya. Secara khusus, artikel itu menyinggung fakta bahwa sejak dia bergabung dengan Hype, Min Hee-jin memperjelas dalam pernyataan pribadinya bahwa dia mengira BTS menirunya. Dalam dokumen lain yang ditemukan selama proses audit sehari sebelumnya, dilaporkan bahwa CEO Min Hee-jin membuat pernyataan dalam percakapan eksternal mengenai pimpinan Bang Si-hyuk. Dengan mengatakan, faktanya dia menyalin diriku dan sampai sejauh ini di industri diketahui bahwa CEO Min Hee-jin sering melontarkan komentar pribadi tentang BTS yang meniru dirinya setelah bergabung dengan Hype. Kutipan dari Yonhap News menyinggung komentar Min Hee-jin. Ketika artikel dibagikan di kalangan penggemar internasional, ARMY tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka atas pernyataan itu. Meskipun Min Hee-jin sudah lama berkecimpung di K-pop dan sebelumnya berada di SM Entertainment, mereka tidak percaya tuduhan bahwa dia kini mengklaim bahwa BTS meniru dirinya. Meskipun banyak laporan yang menyinggung BTS yang menjiplaknya, Min Hee-jin telah berbicara secara terbuka tentang kelompok yang menjiplak New Jeans, dan banyak netizen yang tidak terkesan bahwa dia menyeret kelompok muda ke dalam dramanya. Min Hee-jin juga dituduh kemunafikan setelah mengkritik Elite diduga memanfaatkan New Jeans. Perkembangan terkini dalam industri K-pop telah meningkatkan pengawasan terhadap Min Hee-jin Adore setelah dia menuduh Hype dan anak perusahaannya Believe Lab merusak grupnya, New Jeans, dengan grup baru mereka yang debut Elite. Min mengklaim bahwa branding dan konsep Elite punya kemiripan yang mencolok dengan New Jeans, sebuah tuduhan yang dia gambarkan sebagai upaya yang disengaja oleh Hype untuk meniru kesuksesan grupnya. Dalam wawancara eksklusif dengan Han Kyung pada 22 April 2024, Min mengungkapkan kekhawatirannya bahwa tindakan Hype mengancam identitas unik dan nilai merek New Jeans. Ia menuding kesamaan kedua kelompok tersebut bukanlah suatu kebetulan, melainkan strategi Hype yang dilatar belakangi oleh keuntungan. Menurut Min, Adore telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini dengan Believe Lab tetapi tidak berhasil. Dalam pernyataannya, Min Hee-jin bahkan mengatakan, Adore tidak ingin Elite dan New Jeans dikaitkan dengan cara apapun. Kami tidak berniat mengizinkan siapapun untuk mempromosikan diri mereka menggunakan frasa seperti grup Dongseng New Jeans hanya dengan grup tersebut debut di bawah payung Hype. Tapi sikap ini menimbulkan tuduhan kemunafikan dari netizen Korea yang mengklaim bahwa New Jeans sendiri pada awalnya dipasarkan sebagai sister group BTS, sebuah taktik yang digunakan oleh Hype untuk meningkatkan visibilitas mereka. Berita utama dari debut New Jeans dan partisipasi mereka dalam video musik BTS Permission to Dance dikutip sebagai bukti strategi promosi khas Hype yang menguntungkan artis baru dalam postingan viral Deku. Netizen berpendapat bahwa Min Hee-jin sekarang mengkritik praktik yang membantu mendirikan New Jeans. Mereka mengklaim bahwa memanfaatkan ketenaran grup mapan seperti BTS untuk memperkenalkan artis baru adalah strategi yang umum dan efektif dalam K-pop yang juga dimanfaatkan oleh Adore. Netizen mengatakan, tetapi di luar negeri, grup-grup junior dari agensi yang sama mendapat manfaat penuh dari efek limpahan ini. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, sama sekali tidak tahu malu. Yang lain mengatakan, suruh investor pergi tanpa membawa apa-apa. Itu adalah lambang kemunafikan. Mereka mempromosikan grup trainee tersebut sebagai grup adik perempuan BTS, bahkan penampilan mereka dalam video musik BTS. Yang lain mengatakan, menjelang kembalinya New Jeans, agensi ini menjadi sangat ceroboh. Bukankah idenya sejak awal untuk mendapatkan manfaat dari efek limpahan dengan video musiknya? Mereka muncul bahkan di video BTS. Yang lain mengatakan, berapa adik yang dimiliki BTS? Aku ingat tertawa tentang hal itu konyol sekali. Bukan tentang menghebohkan Hype atau apapun, tapi dampak BTS tampaknya lebih besar daripada dampak New Jeans. Yang lain mengatakan, bukankah mereka satu-satunya grup idola junior yang muncul di video musik BTS?
Para penggemar pun benar-benar penasaran dengan reaksi idola K-pop terhadap drama yang sedang berlangsung seputar Min Hee Jin ini. Banyak yang berharap seseorang akan angkat bicara. Sekarang tampaknya sudah ada yang melakukannya. Baru-baru ini RM mengupdate Instagram story dengan foto masa lalu dirinya di sebuah pantai. Dia memberi caption dengan emoji tertawa dan hanya itu. Tapi RM secara historis menggunakan emoji tertawa di tengah-tengah drama publik. Tahun lalu dia menggunakan emoji ketika dia dengan sopan memanggil seorang biksu yang mempublikasikan kunjungan pribadinya ke kuil Hyeomsa di Gunung Jirisan. Aku bersyukur atas waktu yang dihabiskan di sana, tapi tidak menyangka akan ada artikel tentangnya, kata RM melalui Instagram. Begitu pula ketika seorang pegawai operator kereta api Korea Selatan Korel menyalahgunakan kekuasaannya untuk mencari informasi pribadi RM termasuk nomor foto dan alamatnya. RM menanggapinya dengan memposting tangkapan layar artikel dengan teks yang mewakili emoji. RM dikenal dengan hanya menangani masalah secara halus, tapi ia juga telah membuktikan dirinya tetap mengetahui informasi terkini meskipun jadwalnya sibuk. Baru-baru ini dia ikut serta dalam rap Drake versus Kendrick Lamar yang membagikan kolaborasi mereka tahun 2012, Fatigue Justice. Mengetahui RM, ARMY percaya pembaruan Instagram terbarunya adalah respon terhadap perselisihan Adore dan Hype, terutama karena Min Hee Jin kini datang untuk BTS. Mereka pikir dia mungkin tahu lebih banyak, tapi merasa dia tidak bisa berbicara lebih tentang isu itu. Satu hal yang pasti, RM tetap mendapat informasi dan mengintai apapun yang terjadi. Sementara itu, wawancara Min Hee Jin membuat netizen beralih sisi. Netizen bereaksi terhadap wawancara eksplosif Min Hee Jin. Pada tanggal 23 April, Ilgan Sport merilis wawancara eksklusif mereka dengan Min Hee Jin. Wawancara itu dilakukan pada saat yang genting bagi CEO karena dia menghadapi tekanan untuk mundur dari Hype. Dalam wawancara itu, Min Hee Jin membantah klaim yang menuduhnya mencoba mencuri hak manajemen dan bahwa dia berencana untuk melepaskan diri dari Hype. Aku belum pernah bertemu investor manapun yang merebut hak pengelolaan Hype di Adore. Aku belum pernah mencoba mencuri hak eksklusif seperti klaim Hype. Bagaimana aku dapat melakukan hal tersebut dengan 18% ekuitasku dalam Adore? Karena Hype punya 80% ekuitas. Tidak mungkin aku dapat mengambil alih hak pengelolaan. Adore juga tidak mungkin meninggalkan Hype tanpa persetujuan mereka. Sulit untuk memahami kenapa Hype mengklaim hal yang mustahil, kata Min Hee Jin. Min Hee Jin juga berbicara tentang masa depan New Jeans yang telah menjadi perhatian utama para penggemar. CEO saat ini terlibat dalam pertarungan David versus Goliath dengan Hype untuk mempertahankan grup dan perusahaan yang dia ciptakan. Dalam wawancara itu, Min Hee Jin membantah klaim apapun dari Hype yang menuduhnya mencoba merebut hak eksklusif atau bahwa dia telah bertemu dengan investor untuk memfasilitasi perpisahan dari Hype. CEO itu kemudian menyampaikan kekhawatiran yang dia rasakan para penggemar mengenai masa depan New Jeans dalam pernyataannya. CEO menyesali waktu penyerangan Hype. Min Hee Jin mengatakan, "Aku terkejut dengan Hype karena melakukan ini pada saat yang sangat penting bagi New Jeans. Semua ini terjadi dalam waktu 4 hari setelah mengajukan pengaduan. Aku juga bertanya-tanya apakah pernah ada kasus perusahaan yang menerbitkan artikel saat audit bahkan sebelum membuahkan hasil. Apa alasan mereka menerbitkan artikel palsu yang tidak ada hubungannya dengan apa yang sebenarnya aku keluhkan? Menurutku Hype tidak peduli atau mempertimbangkan jadwal dan kondisi artis." Min Hee Jin kemudian mengungkapkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan cara terbaik untuk navigasi comeback New Jeans mendatang yang awalnya dijadwalkan 24 Mei. "Aku tidak ingin mencairkan masalah utama di sini dengan komentar yang tidak perlu. Ada jadwal yang sangat penting ke depan untuk New Jeans, jadi kami mendiskusikan tindakan terbaik apa." Dispatch juga mengungkapkan keadaan bagaimana Min Hee Jin menjadi ibu New Jeans. Dispatch telah mengungkapkan bagaimana Min Hee Jin mengambil kendali New Jeans dan pembentukan Adore. Dalam laporan eksklusifnya, Dispatch menguraikan dengan tepat bagaimana Min Hee Jin mampu membentuk Adore serta bagaimana New Jeans dibentuk. Pertama, masing-masing periode trainee para anggota diungkap oleh Dispatch untuk pertama kalinya. Minji bergabung dengan Source Music pada 2017, sementara Hani bergabung dengan Source Music pada 2019 setelah berpartisipasi dalam audisi global bersama Big Hit dan Source Music. Herin dan Daniel sama-sama bergabung dengan Source Music sebagai trainee pada tahun 2020 dan meskipun tanggal pasti pendatangan Hyein tidak diberitahukan oleh Dispatch, mereka mengatakan bahwa Source Music pertama kali menemukan secara online sebelum mengundangnya ke audisi yang kemudian dia lewati dan kemudian menandatangani kontrak dengan Source Music. Kelima anggota New Jeans berlatih di bawah Source Music hingga paruh kedua tahun 2021 dan sebenarnya dipilih oleh CEO Source Music So Sung Jin. Saat Min Hee Jin pindah ke Hype pada tahun 2019 sebagai Chief Branding Officer perusahaan,
Perannya adalah bertanggung jawab atas branding perusahaan afiliasi Hype. Big Hit juga menyatakan dalam pengumuman resmi mereka bahwa Min Hee-jin akan mengambil alih grup baru dan meluncurkan labelnya sendiri untuk menemukan bakat baru dan memproduksi musik. Min Hee-jin awalnya bertanggung jawab atas girl group yang akan debut di bawah Source Music, tapi dia ingin bertanggung jawab atas agensinya sendiri, sehingga lahirlah Adore. Dengan ini, Min Hee-jin membawa peserta pelatihan dari Source Music ke agensinya sendiri. 5 dari peserta pelatihan itu termasuk anggota New Jeans saat ini, Minji, Hani, Herin, Daniel, Yein. Tapi biaya pelatihan ke-5 trainee ini tetap ditagihkan ke Source Music. Dispatch mengaku bahwa Min Hee-jin membuat New Jeans terkenal dan dia pantas mendapatkan banyak pujian karena menciptakan kembali suara tahun 2000-an dengan cara yang modern bersama produser 250. Tapi orang di balik New Jeans sebenarnya adalah So Sung Jin yang menerima trainee membentuk New Jeans. Karena kesuksesan New Jeans, dia mendapat imbalan yang pantas. Direktur Hype mengizinkan pembeli saham Adore dengan harga rendah pada kuartal pertama tahun 2023, alih-alih melakukan pembelian opsi saham. Hasilnya, Min Hee-jin mampu memperoleh 573.160 saham Adore, yang merupakan 18% saham perusahaan dan pemegang saham terbesar kedua. Min Hee-jin menyatakan keluar dari Hype karena mendapat tawaran investasi serupa dari perusahaan lain sehingga tidak perlu bertahan di Hype. Tapi pada akhirnya, dia mendapatkan keuntungan dari sistem Hype, mengambil semua peserta pelatihan yang dia inginkan dari kelompok peserta pelatihan Hype. Dispatch merangkum sebagai berikut. Kalau New Jeans berhasil, Min Hee-jin akan diberi penghargaan. Kalau New Jeans gagal, utangnya akan ditanggung oleh Hype, bukan Adore. Oleh karena itu, ketenaran New Jeans tidak bisa hanya dikaitkan dengan Min Hee-jin. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.